Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu mengirimkan sebuah video pembelajaran di mana Ibu langsung menjelaskan semampu Ibu untuk materi kita supaya jangan kita hanya tergantung pada materi-materi, kita langsung belajar lewat video ini. Coba anak-anak kami buka. Dan materi kita kali ini adalah masuk kita ke bab 4. Lihat kursor Ibu di sini, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Lagi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, lihat di situ. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran ini, kamu diharapkan dapat mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi. Kemudian yang kedua, kamu dapat menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan, demokrasi parlementer, dan demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi. Jadi menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi. Jadi dibuat dia per satu-satu kurun. Ya. Misalnya masa kemerdekaan kurunnya mulai dari 17 Agustus hingga nanti KMB 29 Desember 1949. Inilah tujuan yang diharapkan kamu dapat mengerti, kamu pahami setelah selesai mempelajari pelajaran ini. Kita masuk ke materi kita. Kamu pasti ingat suasana Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, pada kendaraan-kendaraan, sekolah kita hias, ruangan kelas kita hias, semuanya dalam suasana merah putih. Itu semua adalah wujud syukur kita kepada Tuhan karena kita diberi kemerdekaan hingga saat ini ya. Kita merayakan kemerdekaan hingga sudah ke 75 tahun lebih kita sudah merdeka. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari bagaimana sebenarnya proses kemerdekaan itu kita dapatkan. Proses sejarah perjalanan bangsa Indonesia hingga ke sekarang. Oke, kita masuk pada poin ini. Lihat gambar, di situ ada gambar Perdana Menteri Jepang, itu Jenderal Kuniaki Koiso, itu Perdana Menteri Jepang. Perdana Menteri Jepang ini pada tanggal 7 September 1944 di hadapan Parlemen Jepang mengumumkan akan menjanjikan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Di balik itu sebenarnya apa tujuan daripada Koiso memberikan janji ini? Karena pada Perang Asia Pasifik, ingat pada saat itu Jepang datang ke Indonesia dalam suasana Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Asia Pasifik itu adalah bagian dari Perang Dunia Kedua. Itu sudah kalian pelajari pada kelas 2 semester genap. Ini adalah lanjutan dari pelajaran semester 2 kelas 8. Jadi situasi perang pada saat itu di mana-mana Jepang sudah mengalami kekalahan. Oleh karena itu untuk menarik simpati rakyat yang diduduki, jadi bukan hanya Indonesia, kemudian saat itu Filipina, Thailand, Cina, itu negara-negara Asia
pada Perang Asia Pasifik bisa seketika diduduki oleh Jepang dan mengusir bangsa-bangsa kulit putih dari wilayah Asia dan juga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apa implikasi atau dampak dari pemberian janji ini? Lalu kita lanjut lihat. Sebagai tindak lanjut dari pemberian janji ini, maka Jepang membentuk apa yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lihat gambarnya ini adalah gambar suasana sidang BPU PKI. Boleh juga kamu searching foto-foto zaman dulu lainnya tentang suasana sidang BPU PKI yang membicarakan tentang dasar negara kita dan nanti rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang diumumkanlah pembentukan BPUPKI. Ketuanya KRT Rajiman Wediodiningrat, itu ketua. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama itu berlangsung 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu membahas tentang rumusan dasar negara. Nanti dasar negara Indonesia itu setelah merdeka apa? Jadi disiapkan dulu. Karena Jepang sudah menjanji-janjikan memberikan kemerdekaan. Begitu dia. Jadi siapkan dulu dasar negaramu, nanti setelah merdeka kamu sudah tinggal ada, kira-kira begitu. Maka pada sidang pertama ini ada 3 tokoh yang menyampaikan idenya, pemikirannya tentang dasar negara yang akan merdeka itu. Dia antaranya, lihat ke kursor ibu, Muhammad Yamin, memberikan dasar negara yang menurut dia dasar negara Indonesia merdeka itu nanti adalah 5, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, kemudian pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat. Jadi 5. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu disampaikan oleh Muhammad Yamin sebagai pembicara pertama. Kemudian pembicara kedua, Mr. Supomo menyampaikan juga 5 dasar. Apa isi pikiran dari Mr. Supomo tentang dasar negara itu? Yaitu persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah dan keadilan rakyat. Lalu pembicara ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 juga dasar negara itu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima di tempat kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi inilah pembicara 3 tokoh yang menyampaikan idenya tentang dasar negara. Lalu anggota BPUPKI belum menyepakati, lalu dibentuklah sebuah panitia yang jumlahnya 9, sehingga disebut dengan panitia 9 atau panitia kecil. Panitia 9. Panitia 9 ini melahirkan dasar negara. Lihat di bukumu, melahirkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Lihat di bukumu halaman 203. Jadi kalau kita lihat Piagam Jakarta itu, pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita bacakan setiap upacara setiap pagi, dengan kita lihat yang kita bacakan dengan Piagam Jakarta ada di sana sini sedikit perbedaan. Itu di dalamnya sudah termaktub dasar negara di alinea keempat. Jadi di situ sudah ada. Itulah hasil kesepakatan, dan Piagam Jakarta ini disepakatilah sebagai
Di dalamnya ada dasar negara. Jadi itulah sidang pertama BPUPKI. Lalu sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 14 Juli 1945, kita lihat di situ. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang yang kedua membicarakan soal rancangan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, bentuk negara. Kalau masalah bentuk negara, itu dapat cepat mereka sepakati, BPUPKI, anggota BPU menyepakati bersama bahwa bentuk negara itu nanti adalah republik. Tidak banyak diperdebatkan. Lalu dari anggota BPUPKI itu dibentuklah panitia 19 untuk merumuskan rancangan undang-undang dasar. Dari yang 19 itu dibentuk lagi panitia kecil dengan jumlah 9 orang. Lalu pada tanggal 14 Juli 1945 yang dipimpin oleh Mr. Supomo menyampaikan hasil keputusan mereka, disampaikan kepada rapat BPUPKI yang kedua, yaitu isinya pernyataan Indonesia Merdeka, itu nanti undang-undang dasar kita itu, pembentukan undang-undang dasar, dan batang tubuh undang-undang dasar. Jadi BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Yang pertama, sidang mengenai rumusan dasar negara. Yang kedua, sidang merancang undang-undang dasar dan membicarakan soal bentuk negara Indonesia setelah nanti merdeka itu mereka sepakati berbentuk republik. Lalu next berikutnya kita lihat. Pemerintah Jepang melihat bahwa pekerjaan BPUPKI sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan, lalu dibentuklah PPKI. Lihat gambar di sini. Itu adalah gambar Insinyur Soekarno, yang ini adalah Muhammad Hatta, adalah 2 tokoh penting dalam PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap tugasnya telah selesai. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Ketua Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, dan Ahmad Subarjo sebagai penasehat. Apa tugas PPKI dibentuk? Yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Jadi kalau sudah panitia itu rasa-rasanya penyerahan kekuasaan itu sudah semakin dekat. Sama seperti kalau ada pesta. Kalau ada pesta dibentuk panitianya. Ini Indonesia mau merdeka maka dibentuk panitianya. Yang tugas utamanya apa tadi? Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang ke pihak Indonesia. Kemudian Jepang sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan betul di mana-mana. Lalu tanggal 9 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang pada saat itu kekuasaan perang Jepang, pusat komandonya untuk kawasan Asia Tenggara ada di Vietnam. Jadi Jepang memanggil 3 tokoh penting Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI, serta KRT Rajiman WD Diningrat sebagai ketua BPUPKI tadi. Mereka dipanggil ke Dallas untuk menerima informasi sekaligus serah terima dari BPUPKI Rajiman WD Diningrat ke Soekarno dan Muhammad Hatta setelah diubah menjadi
BPU PKI. Jadi selain itu tugas mereka adalah menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia mengenai bagaimana pelaksanaan yang akan segera dilakukan serta wilayah yang dijanjikan kemerdekaan itu. Jepang menyampaikan wilayah Indonesia yang akan dimerdekakan itu adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Mana wilayah yang akan dimerdekakan itu, yang akan diberi kemerdekaan itu, mana wilayahnya oleh Jepang adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Jadi inilah kita lihat PPKI, sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menunjukkan ada tanda-tanda bahwa kemerdekaan itu akan segera diberikan oleh pemerintah Jepang. Lalu kemudian kita lanjut. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, coba lihat peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Setelah diawali dengan Sekutu mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki berturut-turut tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus. Tanggal 6 kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat, oleh Sekutu. Tanggal 9 Nagasaki, dua kota ini luluh lantak oleh bom atom Sekutu. Lalu akhirnya Kaisar Jepang Hirohito saat itu mengumumkan menyerah tanpa syarat. Penyerahan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Nah, apa kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia? Peristiwa kekalahan ini, penyerahan tanpa syarat ini, karena saat itu penyiaran tidak secepat sekarang. Kalau sekarang ada radio, ada TV, nggak ada di TV, ada di medsos, ada di surat kabar. Saat itu informasi masih begitu sangat sulit didapatkan, tetapi informasi penyerahan tanpa syarat ini diketahui oleh para kaum muda, terutama yang bekerja di Badan Penyiaran Jepang. Di antaranya adalah Sultan Syahrir mengetahui penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat ini, lalu kaum muda berkesimpulan, kalau Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, kalau begitu kita tidak perlu lagi terikat janji-janji kemerdekaan kepada Jepang. Kita tidak perlu lagi membicarakan kemerdekaan di tubuh PPKI bentukan Jepang. Nah, disinilah terjadi. Sementara 15 Agustus kita lihat ketika tokoh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, lalu kemudian dari samping, dari depan, lalu kemudian kita lihat Rajiman Wedudiningrat tiba sampai di Indonesia. Berikutnya kita lihat tokoh pemuda menyampaikan gagasan ini. Tetapi golongan tua tetap kokoh pada pendiriannya bahwa kemerdekaan harus secepatnya diproklamasikan di luar dari janji-janji Jepang. Oleh karena para pemuda, Sultan Syahrir menemui Muhammad Hatta dan Soekarno, juga golongan tua tetap kokoh pada pendiriannya sampai 3 kali menemui golongan tua. Akhirnya para golongan tua menyepakati bahwa Soekarno, Muhammad Hatta harus diamankan. Supaya apa tujuan pengamanan Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang namanya Rengas Dengklok? Supaya kedua tokoh penting ini jauh dari pengaruh Jepang.
tidak dipengaruhi Jepang lagi. Maka pada tanggal 16 Agustus, kedua tokoh ini diamankan atau dibawa paksa, kalau dalam bahasa kasarnya, dibawa paksa ke sebuah tempat yang namanya Rengas Dengklok. Ini adalah rumah tempat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan. Jadi, itulah mengapa sampai terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian selanjutnya kita lihat setelah Ahmad Subarjo mengetahui peristiwa ini, setelah Ahmad Subarjo mengetahui peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, lalu Ahmad Subarjo menyusul datang ke Rengas Dengklok pada sore hari, dan sesudah berdiskusi dengan kaum muda dan sudah mengetahui berita kekalahan Jepang kepada sekutu, lalu Ahmad Subarjo menjamin kepada golongan muda bahwa besoknya akan dilakukan pengumuman proklamasi, dan juga Soekarno dan Muhammad Hatta sudah mulai juga setuju dengan golongan muda. Maka pada hari itu juga mereka berangkat kembali ke Jakarta dan sampai di Jakarta pada jam 11 malam. Oke, kita masuk ke berikutnya. Kita lihat di sini. Ini adalah Laksamana Maeda. Siapa itu Laksamana Muda Maeda? Ini adalah kediaman Laksamana Muda Maeda. Ini adalah gambar teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian di bawah ini adalah gambar naskah proklamasi yang sudah diketik. Dan kita lihat setelah jam 11 malam mereka tiba di Jakarta. Seyogianya mereka membicarakan teks proklamasi ini di sebuah hotel, tapi para pemilik hotel tidak bersedia. Mereka tidak mengizinkan ada perkumpulan pada di atas jam 12 malam. Oleh karena itu mereka pergi menjumpai Laksamana Muda Maeda, membicarakan teks proklamasi, dan Laksamana Muda Maeda ini mengizinkan tempat tinggalnya sebagai tempat untuk merumuskan proklamasi. Kita lihat di sini. Kemudian kita lihat pada malam harinya, kita lihat Insinyur Soekarno setelah sampai di Jakarta menjajaki sikap pemerintah Jepang yang bertempat tinggal di Jakarta. Lalu ketika Soekarno menanyakan bahwa bangsa Indonesia akan membicarakan proklamasi, secepatnya akan memproklamasikan kemerdekaan, dari sikap Jepang, maka diketahuilah bahwa Jepang menjawab Soekarno dengan bahwa Jepang tidak akan mengizinkan kemerdekaan karena mereka harus menaati instruksi dari pemerintah Jepang bahwa mereka harus mempertahankan status quo. Apa artinya status quo dalam hal ini? Mereka mempertahankan situasi yang ada, artinya mereka tidak mau mengizinkan kemerdekaan Indonesia terjadi. Kemudian pada malam hari itu juga Insinyur Soekarno kembali ke rumah Laksamana Muda Maeda untuk berkumpul dengan tokoh-tokoh lainnya, diantaranya Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, untuk merumuskan teks proklamasi di ruang makan Laksamana Muda Maeda. Tiga tokoh ini membicarakan teks proklamasi, sementara yang muda tokoh-tokoh lainnya ada di ruang tamu. Ketiga tokoh penting dalam membicarakan proklamasi ini adalah, kita lihat Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, lihat kursor ibu di sini,
Ahmad Subarjo. Sementara Insinyur Soekarno memegang pulpen dan di atas cari kertas. Lalu Ahmad Subarjo memberikan gagasannya, pendapatnya tentang proklamasi di kalimat pembuka. Lalu di kalimat penutup kita lihat di sini Muhammad Hatta memberikan pendapatnya dan yang menulis adalah Insinyur Soekarno. Lalu setelah mereka bertiga selesai membicarakan, mereka menjumpai tokoh-tokoh lainnya, di situ tokoh muda, untuk mendiskusikan tentang teks proklamasi yang mereka bicarakan. Dan di situ ada beberapa perubahan. Dicoret-coret itu kata tempo diganti dengan tempo. Kita lihat dengan tempo yang sesingkat-singkatnya tempo diganti dengan tempo. Kita lihat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Lalu penulisan tahun juga dari 17.805 menjadi Jakarta 17 bulan 8. Lihat di situ 17 Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 itu perubahan setelah di ruang tamu ya, atas pendapat-pendapat tokoh-tokoh lainnya. Lalu setelah disepakati, naskah yang dicoret-coret ini setelah diperbaiki sedikit, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi yang sudah diketik inilah yang disebut naskah otentik dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi naskah proklamasi tulis tangan yang di atas kita lihat, lalu naskah yang diketik itu disebut dengan naskah otentik, diketik oleh Sayuti Melik. Lalu berikutnya kita sampai pada peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di Rumah Laksamana Maida mereka sudah sepakati bahwa pelaksanaan proklamasi itu dilakukan di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Pegangsaan Timur, nomor 56. Coba lihat gambar-gambar di sini, kita lihat adalah gambar-gambar dokumentasi peristiwa 17 Agustus. Lihat di situ Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Ini peristiwa pengibaran bendera. Kita lihat suasana pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Jadi setelah perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida, besoknya tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakanlah upacara pembaca teks proklamasi. Sekaligus pengibaran bendera merah putih. Ketika bendera merah putih dikibarkan secara spontan, tidak ada yang memimpin, secara spontan semua yang menghadiri upacara, semua yang menghadiri peristiwa pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera itu, semua hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian kita lihat apa arti penting dari peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Ini menjadi tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi awal kemerdekaan Indonesia, tonggak sejarah bangsa Indonesia memasuki masa kemerdekaan. Jadi ini peristiwa penting. Walaupun waktunya hanya 1 jam, tapi ini membawa makna luar biasa penting bagi kehidupan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian kita lihat rantai penjajahan sudah diputuskan. Kita memasuki alam kemerdekaan, walaupun sebenarnya kita masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Kenapa? Karena kita masih berhadapan dengan pihak sekutu, pihak Jepang, dan pihak Belanda sendiri
yang ingin kembali menjajah Indonesia. Jadi, tapi yang jelas kita sudah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, menjadi tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu berikutnya kita lihat, kita masuk pada bagaimana dengan sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Karena oleh Belanda, Van Mook dari Australia bilang, tokoh Belanda, yaitu Van Mook, mengumumkan pada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak sah. Kenapa kemerdekaan Indonesia itu tidak sah? Karena Soekarno dan Muhammad Hatta itu tidaklah sosok yang dikenal oleh rakyat Indonesia. Jadi menurut Belanda bahwa Soekarno-Hatta tidak pantas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak sosok yang penting bagi bangsa Indonesia, kita lihat. Tetapi marilah kita lihat bagaimana sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Walaupun proses penyebarluasannya itu lambat, tidak seperti zaman sekarang. Jadi kita lihat kita sudah merdeka, itu ditulis di tembok-tembok, di slogan-slogan, di mana-mana, itu ditulis oleh rakyat tanda ucapan penyambutan kemerdekaan. Dan berita kemerdekaan itu misalnya ke Sumatera Utara baru sebulan setelah kemerdekaan, baru sampai ke Sumatera Utara. Begitulah suasana penyebarluasan berita kemerdekaan itu tidak secepat zaman sekarang. Jadi itu lambat. Tapi begitu diketahui, bangsa Indonesia langsung menyambut kemerdekaan dengan baik. Buktinya apa? Coba kita lihat dulu peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada. Coba lihat ini. Setelah Indonesia merdeka, kita lihat pada tanggal 14 Agustus, Presiden memimpin sidang kabinet yang pertama. Sidang kabinet yang pertama ini dihadiri oleh kaum muda. 14 Agustus, ya, pada tanggal, ya, saya ralat pembicaraan saya. Di sini dibuat tanggal 9 September. 9 September dilakukan sidang kabinet 9 September. Jadi bisa dikatakan belum sampai sebulan Presiden Soekarno melakukan sidang kabinet pertama. Pada saat itu juga dihadiri oleh kaum muda, pemuda menyampaikan gagasan pada saat itu bagaimana kalau pemimpinnya, presidennya dipertemukan dulu dengan para rakyatnya. Gagasan ini diterima oleh para tokoh-tokoh penting seperti para menteri-menteri anggota kabinet, tetapi Presiden Soekarno masih mempertimbangkan bahwa kekuatan Jepang itu masih kuat. Jangan sampai nanti terjadi bentrok massa antara rakyat Indonesia dengan pihak Jepang yang masih punya kekuatan. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Tapi golongan muda tetap ingin melihat perjumpaan antara rakyat Indonesia dengan pemimpinnya untuk pertama kali. Maka kita lihat oleh gagasan para pemuda dilakukanlah rapat raksasa di lapangan Ikada adalah pembuktian. Kita lihat pertemuan pertama sekali pemimpinnya, presidennya dengan rakyatnya di lapangan Ikada. Kita lihat di lapangan Ikada. Apakah rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan itu? Kita lihat dari jumlah yang hadir, penduduk Jakarta membanjiri lapangan Ikada. Menyambut kemerdekaan ini sekaligus bentuk dari kebawaan pemerintah Indonesia kepada rakyatnya, bahwa berarti rakyatnya mengakui, mendukung pemimpinnya. Tidak seperti tuduhan dari Belanda bahwa Soekarno dan Hatta itu tidak didukung rakyat. Itu membuktikan. Jadi pada peristiwa itu Presiden berhasil bertemu dengan rakyat, dengan para pemimpinnya, dan memberikan kepercayaan
rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya. Pada pertemuan ini kita lihat hanya 1 jam dan Insinyur Soekarno hanya meminta supaya pulang dengan tertib ke rumah masing-masing, tidak sampai berpidato panjang lebar, melihat situasi yang ada, sementara Jepang masih siap-siap menghunus senjata, jangan sampai terjadi bentrok massa antara rakyat Indonesia dengan Jepang. Kita lihat Presiden hanya menyampaikan supaya bubar dengan tertib, pulang ke rumah masing-masing, tunggu instruksi berikutnya. Setelah disampaikan itu rakyat menuruti. Berarti rakyat mengakui pemimpinnya secara sah dan mereka bubar secara tertib. Jadi ini contoh sambutan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian kita lihat di berbagai daerah, kita lihat kemerdekaan Indonesia itu disambut dengan rasa syukur di berbagai daerah, seperti di Sumatera Utara kita lihat ketika Presiden menunjuk Muhammad Hasan sebagai gubernur pertama untuk Sumatera, Pulau Sumatera, itu disambut baik langsung oleh rakyat Sumatera, tidak menolak. Itu berarti bahwa rakyat Sumatera menerima instruksi pemimpinnya. Nah, bagaimana setelah Indonesia merdeka? Tanggal 17 itu masih hari kemerdekaan, pengumuman kemerdekaan. Negara itu belum terbentuk, hanya mengumumkan kemerdekaan. Maka tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama setelah kemerdekaan, melakukan sidang pertama, rapat pertama setelah kemerdekaan, mengambil 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mana yang sudah disahkan? Yang disahkan yaitu Undang-Undang Dasar yang disusun oleh BPUPKI setelah diubah di sana-sini sedikit. Jadi setelah pengubahan sedikit, isi dari Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar, itulah yang disahkan menjadi Undang-Undang Dasar. Lalu tugas kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden. Presidennya Insinyur Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Lalu akan membentuk sebuah komite nasional sebelum nanti DPR dan MPR terbentuk. Jadi komite nasional ini perannya adalah sebagai parlemen, sebagai DPR. Kenapa? Karena tidak mungkin dilakukan secepat itu sebuah pemilihan umum untuk membentuk DPR. Maka dibentuklah sebuah komite nasional. Inilah tugas hasil rapat PPKI pertama setelah kemerdekaan, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Tadi Undang-Undang Dasar mana? Undang-Undang Dasar yang sudah dirancang oleh BPUPKI setelah mengalami perubahan di sana-sini, lalu memilih presiden dan wakil presiden, lalu akan dibentuk sebuah komite nasional. Lalu tanggal 19 Agustus 1945, rapat PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia itu menjadi 8 provinsi. Ya, lihat bukumu untuk lebih jelasnya, misalnya Pulau Sumatera untuk pertama kalinya itu menjadi 1 provinsi. Contohnya ya. Lalu tanggal 2 September 1945 dilakukan pembentukan kementerian. Pada saat itu sebanyak 12 menteri yang memimpin departemen dan 4 menteri non-departemen. Lalu itu membentuk kalau begitu bahwa pemerintah sudah punya anggota kabinet. Makanya kita sebutkan tadi tanggal 4 Presiden memimpin kabinet karena sudah terbentuk pada tanggal 2 September. Maka tanggal 4 sudah melakukan sidang kabinet yang pertama setelah pembentukan kementerian. Lalu tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang menggantikan nanti PPKI.
yang menggantikan PPKI atau DPR. Jadi PPKI itu masih bentukan Jepang. Hal ini diganti menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat nanti sebagai pengganti DPR sebelum pemilihan dilakukan. Lalu peristiwa penting lainnya adalah tanggal 22 Agustus, Presiden Soekarno secara resmi mengesahkan Badan Keamanan Rakyat sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Kenapa untuk pertama sekali Presiden Soekarno tidak membentuk sebuah dinas ketentaraan atau dinas kemiliteran? Pada saat itu Presiden mempertimbangkan kalau Indonesia yang baru merdeka itu sudah punya militer, punya tentara, berarti Indonesia sudah siap menghadapi kekuatan asing yang saat itu masih ada di Indonesia. Kekuatan asing yang mana itu? Yang pertama, kekuatan sekutu yang mau datang ke Indonesia untuk menyelesaikan Perang Dunia Kedua, untuk melucuti tentara Jepang. Sebagai pihak pemenang dalam Perang Dunia Kedua, sekutu akan datang ke Indonesia. Itu kekuatan pertama. Tugasnya apa? Melucuti tentara Jepang dan memberikan memberikan kemerdekaan atau memberikan negara pada yang seharusnya. Kemudian yang kedua, kekuatan mana lagi? Kekuatan asing yang mana lagi? Tentara Jepang sepenuhnya masih di Indonesia dan mereka masih memiliki senjata. Yang kedua, kekuatan asing mana lagi? Belanda. Belanda masih bernostalgia setelah Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik terhadap sekutu. Ingat, Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang mengusir kekuasaan Belanda dari Indonesia setelah 3,5 abad kita dijajah, mampu diusir oleh Jepang. Setelah Jepang kalah, menyerah tanpa syarat pada sekutu tanggal 14 Agustus itu, Belanda merasa masih berhak kembali berkuasa di Indonesia. Berarti Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus itu. Mereka masih mau menjajah Indonesia. Itu dia. Itulah kekuatan asing. Satu, kekuatan sekutu. Kedua, Jepang. Ketiga, Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia. Itulah alasannya mengapa Insinyur Soekarno untuk pertama sekali tidak membentuk sebuah dinas ketentaraan atau dinas kemiliteran. Kalau sudah dibentuk itu, seakan-akan bangsa Indonesia sudah siap menghadapi kekuatan asing itu. Maka yang dibentuk adalah sebuah badan keamanan rakyat. Ini hanya sebagai badan kepolisian. Dia tidak militer. Dia adalah orang sipil, rakyat biasa. Kepolisian itu tidak militer, ya. Sudah yang menjaga keamanan. Tetapi setelah melihat bahwa Indonesia harus berhadapan dengan kekuatan asing itu, terhadap sekutu, terhadap Belanda, terhadap Jepang, maka Insinyur Soekarno memutuskan dan atas masukan dari tokoh-tokoh pendiri Indonesia lainnya, maka Insinyur Soekarno membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945. Maka oleh Tentara Nasional Indonesia, 5 Oktober ini diperingati sebagai hari jadi Tentara Nasional Indonesia. Karena tanggal 5 Oktober inilah, 1945 inilah baru dibentuk Dinas Ketenteraan Republik Indonesia. Nah, anak-anak kami, untuk selengkapnya materi ini bisa kamu cari, baca di bukumu, mulai dari halaman 197 sampai halaman 214. Baca 197 sampai halaman 214. Nah, jadi anak-anak kami,
Untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, kamu harus buka video. Kamu harus buka video pembelajaran kita ini supaya bisa kami jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Lalu yang kedua, Ibu umumkan, minggu depan kita ulangan harian pertama untuk semester genap dari materi bab ketiga. Dari materi bab ketiga, saya kasih persiapannya seminggu supaya kalian mempersiapkan ulangan harian pertama untuk semester genap. Jadi anak-anak kami sekalian, anak-anakku sekalian, kelas 9, tetap belajar, jangan panik dengan situasi kita ini. Di rumah pun kita tetap bisa belajar, asal kita mau, kita pasti bisa seperti hasil dalam bentuk pertemuan biasa, tapi yang jelas kamu harus mau belajar lebih keras, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, dibantu dengan teknologi yang kamu pegang sehari-hari itu handphone, tanya pada Google kalau tidak mengerti, misalnya cari di situ, banyak kamu searching, di situ pelajaran-pelajaran yang mungkin kamu tidak mengerti, dan penjelasan Ibu yang singkat ini pun tidak lengkap, coba ulangi dengan membaca halaman buku yang sudah Ibu berikan itu. Nanti akan saya jelaskan lagi pada saat mengirimkan soal-soal materi kita. Jadi sampai demikian dulu kelas 9, tetap semangat untuk menghadapi pembelajaran kita, terutama kalian tinggal sebentar lagi. Tetap semangat untuk belajar, untuk menyelesaikan pelajaranmu di SMP. Demikian Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu semakin mengerti dengan dilengkapi video pembelajaran ini, ditambah dengan membaca buku paket yang Ibu sudah sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, salam sehat buat kita semua.